Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir. Masih di surah yang sama, yaitu surah Maryam. Malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakan juga wahai Muhammad kisah yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa. Sesungguhnya dia adalah nabi yang terpilih dan beliau benar-benar adalah seorang rasul sekaligus sebagai seorang nabi. Jadi setelah di ayat-ayat sebelumnya diceritakan tentang kisah beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa, Nabi Zakaria, kemudian begitu juga dengan Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ishak dan juga cucunya yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub yang diberi gelar Israel, yang artinya hamba Allah yang taat, yang sangat taat kepada Allah SWT. Dari beliaulah kemudian lahir anak keturunan Israel yang disebut dengan Bani Israel. Dan yang sangat menonjol di antara sekian banyak nabi dari Bani Israel yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena itulah setelah dua ayat sebelumnya disebutkan tentang Nabi Ishak, juga Nabi Yakub, maka pada ayat ini disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ceritakanlah tentang Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan. Dua cara baca ulama kita. Ada yang membaca mukhlasan, ada yang membaca mukhlisan. Dua-duanya berasal dari kata khulus. Khulus itu artinya murni. Maka mukhlis artinya orang yang memurnikan. Niatnya semata-mata hanya untuk Allah. Maka mukhlis, terjemah Indonesianya itu orang yang ikhlas. Sementara mukhlas maknanya adalah orang yang terpilih. Ya, jadi kalau mukhlis orang yang ikhlas memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, maka mukhlas artinya orang yang terpilih, dipilih oleh Allah SWT. Nabi Musa adalah orang yang mukhlas, orang yang terpilih. Beliau adalah rasul juga nabi. Yang lalu saya sampaikan, ada ulama yang berpendapat sama saja nabi dengan rasul, ada yang membedakan. Yang membedakan pun beragam pendapatnya. Ada yang menyebut kalau rasul dia membawa syariat yang baru, kalau nabi tidak membawa syariat yang baru, hanya melanjutkan syariat dari rasul yang telah diutus oleh Allah. Ada yang menyatakan kalau rasul dia punya kitab suci, kalau nabi dia tidak mempunyai kitab suci. Ada juga yang berpandangan, dan ini yang banyak diikuti ulama, kalau nabi menerima wahyu tapi tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara rasul dia menerima wahyu dan diperintahkan juga untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nabi Musa tidak sekedar nabi, beliau adalah rasul. Beliau membawa syariat yang baru yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Beliau juga punya kitab suci, dan beliau menerima wahyu bukan hanya untuk dirinya, tapi beliau menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyah. Dan kami telah memanggil Nabi Musa dari samping kanan bukit Tur Sina. Wa qarrabnahu najiyah, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Jadi kalau disebut nada itu menunjukkan seruan dari jarak yang jauh, ada jarak. Kalau disebut najiyah, munajat, itu jarak yang dekat. Maka orang yang bermunajat seperti orang yang berbisik-bisik kepada Allah SWT, bermunajat. Kalau disebut orang bermunajat itu berbisik-bisik karena dekat. Tapi kalau disebut nida, maka itu menunjukkan seruan, ya, seruan dengan suara yang terdengar nyaring, keras.
karena menunjukkan adanya jarak yang jauh. Nah, pada awalnya digambarkan bahwa Nabi Musa jauh sehingga diseru oleh Allah. Tapi setelah itu qarrabnahu, kami mendekatkannya. Setelah dekat, najiyah, maka kemudian tinggal bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah SWT. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Kami juga menganugerahkan khusus untuk Nabi Musa sebagian dari rahmat kami, yaitu saudaranya Harun juga menjadi nabi. Karena tidak semua nabi punya saudara menjadi nabi. Ada yang seperti itu. Nabi Ismail, saudaranya Nabi Ishak, dua-duanya nabi. Tapi ada juga yang saudaranya tidak menjadi nabi. Nabi Yusuf alaihissalam punya 11 saudara dan tidak ada satupun yang menjadi nabi selain Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Musa punya saudara Harun juga dijadikan oleh Allah SWT sebagai nabi. Bahkan kelebihan Nabi Harun dibandingkan Nabi Musa yaitu kefasihan lidahnya, ya, kepandaiannya di dalam berbicara. Karena itulah ketika diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa meminta agar ditemani oleh Harun, karena Harun lebih dikenal dalam kefasihannya berbicara. Nah, setelah diselingi dengan kisah tentang Nabi Musa secara sekilas, sebelumnya disebut Ishak, maka kemudian kembali kepada putra Nabi Ibrahim yang itu Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail. Ceritakan juga tentang Ismail. Nah, ini unik. Loh, kok diantarai cerita Ishak, diantarai dulu Musa baru Ismail? Kenapa tidak berurut saja? Ya, tidak setelah Ishak langsung Ismail, karena mereka bersaudara. Sehingga ada ulama yang berpandangan Ismail yang dimaksud di sini bukanlah Ismail putra dari Nabi Ibrahim, tapi dia adalah Ismail yang juga salah seorang nabi dari Bani Israel. Tapi pendapat ini sangat tidak populer. Mayoritas ulama berpendapat Ismail yang dimaksud di sini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dipisah? Untuk menunjukkan bahwa kalau Ishak ya, hampir selalu bersama-sama dengan bapaknya, Ismail pernah terpisah jauh dengan bapaknya. Nah, untuk menggambarkan bahwa Ismail pernah terpisah lama, terpisah jauh dari bapaknya, maka dipisahkan juga ceritanya di dalam Al-Quran. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia itu jujur dalam menepati janjinya. Dia juga adalah seorang rasul dan seorang nabi. Jadi ciri yang menonjol yang disebut di sini shadiqal wa'di, menepati janji. Kalau mengikuti pendapat ulama tafsir bahwa Ismail yang dimaksud di sini bukan putra Ibrahim, tapi salah seorang nabi dari Bani Israel. Nah, diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Ismail pernah berjanji dengan seseorang, ya, bertemu di suatu tempat, tapi orang itu lupa. Nah, Ismail menunggunya selama 1 tahun penuh di tempat itu, tidak pernah kemana-mana. Nah, begitu dia menepati janjinya. Nah, Rasulullah SAW pun pernah berjanji dengan seseorang bertemu di Ka'bah, tapi orang itu lupa. Nabi hanya 3 hari Nabi menunggu di situ. Baru orang itu ingat, oh saya berjanji ini ketemu dengan Rasulullah SAW. 3 hari kemudian baru dia datang. Jadinya membuat Nabi menunggu selama 3 hari. Nah, tentu sulit bagi kita untuk seperti itu. Sudah berjanji 1 jam, 2 jam saja orang tidak datang, tinggalkan sajalah. Ya, ini sifat yang shadiqal wa'di, ya, jujur dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, beliau rasul, beliau nabi. Nah, selain baik akhlaknya kepada sesama, dia juga wa kana ya'mur ahlahu bis salah. Dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Jadi dia menyuruh keluarganya untuk salat. Wa zakah, dan juga untuk menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan dia diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan bahwa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak
kenikmatan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah diceritakan bahwa kata Abdullah Ad-Dakkak, ya, pernah ada seorang syekh, seorang guru ditanya oleh muridnya. Ya, muridnya bertanya kepada sang guru, "Wahai guru, bisakah saya tahu bahwa Allah sudah ridha kepada saya?" Nah, apa jawaban gurunya? "Oh, tidak bisa. Bagaimana mungkin seseorang bisa tahu bahwa Allah sudah ridha kepada dirinya, sementara ridha Allah itu bersifat gaib?" Maka kata muridnya, "Kalau menurut saya wahai guru, kita bisa tahu, ya, apakah Allah ridha atau tidak." Terus gurunya balik bertanya, "Gimana cara mengetahui kalau Allah sudah ridha kepada kita?" Kata muridnya, "Jika saya mengetahui di dalam hatiku bahwa saya sudah ridha kepada Allah, maka itu adalah tanda bahwa itu artinya Allah juga ridha kepada saya. Jadi begitu saya sudah bisa ridha kepada Allah, berarti Allah ridha kepada saya." Ya, karena di dalam Al-Quran disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ridha puncak pemberian Allah SWT kepada manusia. Ridha itu bukan berarti tidak merasakan kesedihan ketika ditimpa musibah. Jadi merasakan kesedihan itu satu hal, ridha juga satu hal yang lain. Jadi ridha artinya menerima dengan sepenuh hati semua ketetapan dari Allah SWT. Nabi pun juga ketika mengalami musibah beliau menangis, beliau bersedih. Tapi bukan berarti beliau tidak ridha. Maka ketika Nabi ditanya mengapa beliau menangis ketika putranya meninggal, Nabi menjawab, "Innal qalba la yahzan." Hati itu boleh sedih. Wa innal ain la tatma, mata boleh menangis. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, yang tidak boleh itu mengucapkan kalimat yang Allah tidak sukai. Ya, jadi yang tidak boleh mengucapkan kalimat yang Allah tidak ridhai. Seperti apa misalnya? In asabaka syai', kalau ada musibah yang menimpa kalian, fala taqul, jangan berkata lau kana kaza, la kana kaza. Seandainya begini, tidak akan begini, cobanya begitu, tidak akan seperti, tidak boleh. Ya, jadi kita harus ridha dengan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur fil kitabi Idris. Ceritakan juga di dalam Al-Quran tentang kisahnya Idris. Nah, ini juga beragam pandangan ulama, siapa ini Idris. Ada yang menyebut kakeknya Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga yang menyebut nama-nama yang lain. Ya. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Sesungguhnya dia adalah nabi yang sangat jujur. Nabi yang sangat jujur. Wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami telah mengangkatnya, meninggikannya, menempatkannya di tempat yang tertinggi. Kata para ulama, mengapa Idris disebut setelah Ismail alaihissalam? Karena dua-duanya ditinggikan oleh Allah SWT. Kalau Nabi Ismail ditinggikan kedudukannya di dunia, ditempatkan di Ka'bah. Idris ditinggikan kedudukannya di surga. Ada satu riwayat, meskipun dinilai lemah oleh banyak ulama hadis, tapi riwayat itu sangat populer, bahwa Nabi Idris berteman dekat dengan malaikat maut. Sehingga suatu waktu dia meminta kepada malaikat maut untuk melihat neraka, melihat surga. Malaikat maut kemudian membawanya melihat neraka. Ketika melihat neraka, Nabi Idris langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian ketika dibawa masuk melihat surga, Nabi Idris tidak mau lagi keluar dari surga. Nah, begitu dia rasa ini nikmat sekali surga, sudah tidak mau lagi keluar. Maka Allah pun mengizinkannya untuk tinggal terus di dalam surga, tidak keluar-keluar lagi. Diangkat ke tempat yang tertinggi. Itu satu riwayat yang sangat populer. Ya, meskipun sekali lagi riwayat ini dinilai lemah oleh para ulama hadis. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Semua yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, ya, Nabi Ibrahim, ya, begitu juga Nabi Ishak, Nabi Yakub, ini ada Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Idris. Mereka semua adalah an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Nabi-nabi yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Min zurriyati Adam. Dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam.
wa mimman hamalna ma'anuh. Ya, tapi yang diberi nikmat bukan saja para nabi. Yang bukan nabi pun dikasih nikmat. Dikasihlah contoh. Seperti orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nabi Nuh. Orang-orang beriman yang dinaikkan di atas kapal bersama dengan Nabi Nuh. Satu riwayat jumlahnya 70 orang. Hanya sekian saja yang beriman kepada Nabi Nuh. Setelah beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya. Yang beriman hanya 70 orang saja. Wa min zurriyati Ibrahim. Begitu juga yang beriman anak keturunan Nabi Ibrahim. Anak keturunan Nabi Ibrahim juga beriman. Kemudian yang berikutnya wa Israel. Anak keturunan Israel. Israel sekali lagi adalah gelarnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu sebetulnya istilah yang baik. Nah, Israel yang disebut dalam Al-Quran itu tidak sama dengan Israel yang jadi nama negara sekarang ini. Yang kacau balau ya. Kalau Israel disebut dalam Al-Quran itu pujian, maka tidak boleh kita mencaci maki Israel. Karena Israel itu gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Wa mimman hadaina, orang-orang yang kami beri hidayah. Wajatabaina, dan kami pilih mereka. Jadi kenabian itu pilihan, tidak bisa diusahakan, Pak. Kita tidak bisa, saya mau pergi berhalwatnya supaya saya mau jadi nabi, tidak bisa. Ya, nabi itu tidak bisa dicita-citakan. Tidak ada orang yang bercita-cita mau jadi nabi. Itu pilihan, murni pilihan saja. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT itu tidak ada yang melakukan ibadah karena mau jadi nabi. Tidak ada. Ya, beda misalnya mau jadi wali bisa diupayakan. Kalau mau jadi walinya Allah bisa diupayakan. Tapi kalau jadi nabi tidak bisa. Wajatabaina, itu benar-benar murni pilihan dari Allah SWT. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, kharru sujjadan, mereka semua jatuh tersungkur sambil bersujud. Wa bukiya, dan mereka juga menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini ada pujian bagi orang yang sujud ketika dibacakan Al-Quran. Maka ayat ini merupakan salah satu ayat as-sajdah yang disunnahkan untuk sujud ketika membacanya, baik ketika dibaca di dalam salat maupun ketika dibaca di luar salat. Bukan saja bagi yang membaca, tapi juga bagi yang dibacakan kepadanya, yang mendengarkan kalau ayat itu dibacakan kepadanya. Ya, tapi kalau dalam kajian seperti ini Pak, karena bukan dengan tujuan membaca mempelajari, ya tidak berlaku sunnahnya. Atau ada kita sekedar mendengar begitu saja, juga tidak. Sunnah menurut mayoritas ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan wajib dalam mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah sujud tilawah itu dihukumi wajib. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Idza qara'a ibnu Adam ayatas sajdah." Kalau ada anak cucu Adam yang membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud, i'tasalas syaitan yabki. Syaitan itu langsung menjauh sambil menangis. Wa qala, lalu syaitan berkata, "Wah, ini celaka saya. Celaka saya." Ya. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak cucunya Adam disuruh sujud, dia mau sujud, maka dia akan mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, sementara saya disuruh sujud, falam asjud, saya tidak mau sujud. Fali annar, maka bagi saya adalah api neraka. Saya kira itu beberapa ayat sebagai pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan ayat tadi atau bahasanya lain, saya persilakan pada jamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.